Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas ya. Jumpa lagi sama aku di channel YouTube Tasya Eats. Nah, seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku di pagi hari. Ini tuh masih jam setengah 7. Nah, tadi pagi aku minta tolong ke Pak suami untuk ngebersihin kipas, karena kipasnya tuh udah kotor banget teman-teman. Udah lama banget lagi ya nggak dibersihin. Jadi tadi tuh dibuka dulu bagian tutup besinya, terus dicuci juga sama Pak suami. Pokoknya harus benar-benar bersih, karena hari ini Arsi tuh lagi sakit batuk dan ada demamnya juga. Nah, terus aku mikirnya apa karena gara-gara kipas, karena kipas kan sering dinyalain tapi kipasnya tuh kotor gitu, banyak debunya. Tapi alhamdulillah Arsi batuknya nggak parah, jadi masih jarang-jarang batuknya. Jadi batuknya tuh cuman pas lagi tidur aja teman-teman. Kasihan juga ya, dia lagi pulas tidur terus kebangun karena batuk-batuk. Dan demamnya tadi pas aku cek suhunya tuh 37,2 atau 0,5 gitu. Jadi masih anget-anget. Jadinya belum aku kasih obat apa-apa. Paling tadi tuh aku banyakin minum air putih, makan buah, dan sebenarnya harus banyak istirahat ya. Walaupun anak kecil itu susah banget diajak istirahat, apalagi Arsi itu kalau lagi sakit nggak rewel teman-teman. Jadi dia tuh kayak biasa aja gitu ya, main lari-larian. Nah, kerasa sakitnya tuh malam-malam dia mulai lemes, terus jam tidurnya tuh lebih cepet gitu ya, nggak kayak biasanya. Oke, hari ini aku tuh mau masak ala-ala restoran Jepang gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi bikin kare, dan nanti aku juga mau bikin chicken katsunya. Nah, ini pas pertama kali aku masakin menu ini, pas suami tuh doyan alhamdulillah, dan Arsi juga ikut makan. Nah, karena aku juga udah gak ada inspirasi lagi mau masak menu apa, ya udah akhirnya aku recook ini lagi. Untuk bumbu karenya tadi aku tumis dulu bawang putih, harusnya pakai bawang bombay ya biar lebih sedap, tapi karena lagi nggak ada jadi aku nggak pakai. Dan tadi aku tambahin lagi bumbu instan dari Indofood. Udah gitu aja teman-teman. Dan rasa kare ini tuh nggak pedes ya, lebih dominan sama asam-asamnya. Jadinya bisa deh untuk anak-anak. Nah, untuk ayamnya ini tuh udah aku potong tipis-tipis ya waktu food prep. Jadi sekarang aku tinggal marinasiin aja. Nah, untuk bikin chicken katsunya tuh aku simple banget teman-teman, cuman pakai parutan bawang putih, lada bubuk, dan aku kasih roiko sedikit aja, terus dibalur-balurin. Chicken katsunya aku cuman bikin sedikit aja. Waktu itu aku beli ayam filetnya tuh cuman 1/4, karena kalau bikin chicken katsu banyak-banyak tuh malah jadi bosen ya, dan malah jadi nggak kemakan. Nah, ini untuk tepung panirnya aku mau chopper dulu, karena tekstur tepung panirnya tuh pada kasar-kasar gitu loh teman-teman. Nah, kalau kasar gitu pas digoreng biasanya kan suka jadi keras ya. Nah, itu Arsi nggak suka, jadi aku chopper dulu biar teksturnya tuh pada halus. Oke, sekarang waktunya balur-balur. Yang pertama tadi aku balurin dulu ke tepung terigu, kemudian aku masukin ke telur kocok, dan yang terakhir ini aku balurin pakai tepung panir yang udah dicoper tadi ya. Di dapur aku kerasa gelap banget ya teman-teman, karena lampu LED di dapur aku tuh belum dicolokin. Soalnya colokan di dapur kan cuman satu dan lagi dipakai untuk mesin cuci. Jadi tadi sebelum masak aku tuh ngegiling dulu baju, tapi nggak di video ya, takut durasi vlog ini semakin panjang. Ini aja udah 14 menit lebih ya. Dan yang kebagian ngeringin bajunya tuh pas suami, jadi aku lanjutin lagi masak dan cuci piring. Tadi juga pas suami sekalian nguras bak di kamar mandi, karena udah kotor banget sampai dasar embernya tuh nggak kelihatan saking kotornya. Dan sekarang air di kontrakan ini tuh nggak jernih kayak biasanya teman-teman, karena filter di atas tuh udah kotor.
Kayaknya pasirnya juga harus diganti ya biar airnya jernih lagi. Dan sekarang lantai di kamar mandi aku tuh berkerak coklat-coklat gitu loh, efek dari airnya. Jadi sekarang aku tuh malas gitu ngebersihin kamar mandi karena udah dibersihin, udah disikatin nih ya pakai sitrun. Pasti bakalan kotor lagi karena airnya juga kan kotor ya. Mau komplain ke yang punya kontrakan juga nggak enak, takutnya ini kok komplain terus padahal kontrakannya murah gitu. Jadi ya udah kita nikmatin aja airnya walaupun butek, tapi alhamdulillah airnya banyak karena air kan nomor satu ya teman-teman. Kalau airnya sedikit jadinya susah ya mau ngapa-ngapain. Oke, alhamdulillah udah selesai masaknya. Lanjut lagi, tadi tuh aku langsung beres-beresin cucian piring dan ngelap-ngelapin kompor. Pokoknya ini udah ritual aku ya, beres masak langsung beres-beresin dapur sebelum ninggalin dapur. Karena kalau ke kamar mandi yang dilihat dulu kan dapur ya teman-teman, jadi biar enak gitu dilihatnya kalau udah rapi. Nah lanjut lagi, ini aku mau bikin nasi ketan, terus makannya tuh nanti dicocol pakai kelapa parut, kayaknya enak ya. Udah lama aku nggak bikin nasi ketan. Nah ini beras ketannya tuh udah aku rendam duluan dari subuh, sekarang mau aku cuci dulu. Terus lanjut lagi mau aku kukus selama 25 menit. Aku tuh kalau bikin nasi ketan masih pakai cara diaron kayak gini ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah ada yang pakai cara dimasak kayak pakai magicom gitu. Kalau aku tuh nggak bisa karena kalau masak pakai magicom hasil nasinya tuh malah jadi kelembekan. Oke, sekarang aku mau ke atas buat ngejemur baju. Alhamdulillah baju kotornya sedikit, jadi tadi tuh ngegiling bajunya cuma satu kali giling aja. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya panas banget teman-teman, kayaknya ngejemur sebentar juga udah pada kering. Nah ini di bawah tuh ada banyak gantungan baju pada jatuh, sengaja nggak aku pakai karena kalau dipakai tuh harus diguyur-guyurin dulu ya, soalnya kan bawah tuh pasir dan ada pup kucing jadinya kotor gantungan bajunya. Di atas tuh anginnya emang gede banget teman-teman, jadi baju-baju tuh emang harus dijepitin biar nggak pada jatuh. Nah tadi aku juga ngejemur bantal-bantal yang ada di kamar karena bantal-bantal aku tuh udah pada bau lembab gitu ya, soalnya kan kamar aku tuh lembab banget, nggak ada cahaya matahari masuk, jadi kadang suka nggak enak gitu. Aku juga tadinya mau ngejemur kasur, tapi kalau ngejemur kasur tuh harus bareng sama pak suami, soalnya berat kan ya bawa kasurnya. Tapi karena pas suami kerja jadi belum sempet. Nah aku mau lanjutin lagi bikin nasi ketannya. Tadi tuh aku lagi bikin air santan ya buat bikin beras ketan. Nah terus udah mendidih, lanjut lagi aku masukin beras yang udah aku kukus tadi. Terus diaduk-aduk mumpung air santannya tuh masih panas. Udah itu mau aku kukus lagi selama 25 menit. Oh ya tadi aku juga kukus sebentar kelapa parutnya ya selama 15 menit aja. Nah udah gitu singkat cerita udah jadi teman-teman. Ini dia cemilan aku hari ini, cemilan yang bikin kenyang ya. Oke lanjut lagi, aku masih aktivitas beres-beres di kontrakan. Sekarang aku mau ngevakum dulu karpet karena karpet udah ada banyak rambut. Kadang aku suka males kalau nyapu rambut di lantai, soalnya rambut tuh bukannya keserok tapi malah pindah tempat ya, malah jadi kemana-mana gitu rambutnya. Jadi mau aku vakum aja, terus aku juga mau ngevakum lantai karena aku lagi males nyapu, jadi biar cepet divakum aja. Nah gimana teman-teman hari ini, siang hari ini lagi pada ngapain, udah pada beres-beres belum nih? Semoga semangat aku beres-beres hari ini bisa nularin ke teman-teman semuanya ya. Untuk sekarang aku kalau beres-beres rumah nggak terlalu diporsir teman-teman, dan nggak terlalu dipaksain juga karena pekerjaan rumah kan nggak ada habisnya ya, ada aja gitu. Nah demi kewarasan aku sendiri, jadi kalau ada kesempatan dan tenaga aku kuat ya aku beres-beres. Apalagi aku tuh kan sekarang lagi sering sakit pinggang, kerasanya tuh kayak linu-linu dan pegel-pegel gitu teman-teman. Apalagi kalau banyak aktivitas yang bungkuk ya, nah itu pasti langsung kerasa gitu sakit pinggangnya.
Aku juga nggak tahu kenapa, karena belum diperiksain, pengennya sih dipijit pegel gitu, dipijit urut sama emak-emak gitu ya. Tapi karena aku belum nemu emak-emak yang tukang pijet di daerah sini tuh, gak tahu di mana, nggak ada kenalan juga. Jadi aku belum dipijet. Aku udah pernah dipijet kretek gitu loh teman-teman, di dekat kontrakan aku ada tukang pijet kretek gitu. Bayarnya seikhlasnya. Nah, tapi kayak nggak ada perubahan gitu. Tetap aja kalau banyak aktivitas bungkuk pasti langsung deh pegel-pegel dan linu-linu. Oke, alhamdulillah udah selesai ngevakum lantainya. Tadi aku juga ngeberesin sampah dulu yang ada di dapur. Aku simpen di bawah tangga dan disimpannya di ember biar nggak diacak-acak kucing. Biar nanti pas suami aja yang buang ke penampungan sampah. Soalnya lumayan jauh, nggak jauh banget sih, tapi harus pakai motor gitu. Walaupun sampah di dapur aku tadi belum terlalu banyak, tapi aku simpan di luar aja karena aromanya udah nggak sedap banget teman-teman. Apalagi kan tempat sampah aku tuh nggak ada penutupnya ya, jadi kebuka gitu. Terus takut ada belatung juga, jadi aku simpan di luar aja. Nah, lanjut lagi, ini aku lagi ngeberesin rak sepatu yang ada di teras karena sepatunya tuh udah pada berantakan. Aku tatain lagi biar kelihatan rapi. Dan tadi tuh sepatunya emang pada kotor karena jarang dipakai. Nanti deh insya Allah next mau aku cuciin semua sepatunya biar nanti pas mau dipakai tuh sepatunya udah pada bersih. Nah, ini kegiatan aku di sore harinya, maghrib-maghrib ya. Ini udah jam setengah 6. Nah, karena udah sore, jadi kaca dan pintu mau aku tutup. Soalnya sore-sore kayak gini, biasanya tuh ada banyak hewan-hewan dari sawah pada pulang gitu, teman-teman. Jadi biar nggak pada masuk ke dalam rumah. Nah, ini lanjut lagi, aku mau ngeberesin mainannya Arsy karena menuhin banget karpet ya. Aku aja sampai nggak bisa tiduran di sini. Ini tuh kebanyakan ada banyak mainan puzzle, Lego gitu teman-teman. Jadi kalau keinjek tuh sakit banget. Dan nanti aku juga mau ngepel lantai karena tadi siang belum sempat ngepel, jadi ngepelnya sore-sorean aja. Video aku di vlog kali ini banyak yang di speed ya teman-teman, atau dipercepat karena biar durasi vlog aku nggak terlalu kepanjangan. Biar teman-teman juga nggak bosen ngeliatin aku bolak-balik mondar-mandir beres-beres ya. Ini aku masih berduaan aja sama Arsy di kontrakan karena pas suami belum pulang kerja. Mungkin lagi ada banyak kerjaan, ada banyak ATM yang rusak, jadi pulangnya malam katanya. Jadi pas suami tuh udah bisa ketebak teman-teman, ATM banyak yang rusak tuh kalau tanggal-tanggal gajian, kayak misalnya di akhir bulan atau di awal bulan tuh kan biasanya ada banyak orang yang transaksi di ATM ya. Nah, itu biasanya ada banyak ATM yang rusak, jadi harus standby terus gitu. Kalau ada ATM yang rusak harus berangkat walaupun itu malam-malam, tengah malam atau pagi-pagi gitu. Nah, begini aja deh kegiatan aku dari pagi sampai sore, beres-beres terus ya teman-teman. Ini tuh karena lagi rajin. Biasanya kalau nggak lagi rajin, aku tuh beres-beresnya cuman pagi-pagi aja. Kerjain yang seperlunya aja gitu ya, kayak masak, nyapu-nyapuin gitu aja teman-teman. Nah, itu kasur juga belum aku beresin, nanti aja diberesinnya kalau mau dipakai tidur. Biasanya kalau sebelum dipakai tidur kasurnya selalu aku tebahin, takutnya ada hewan di kasur ya nggak kelihatan. Ini kan spraynya juga gelap. Nah, tadi aku tinggal beres-beres di dapur, ternyata mainannya udah diberantakin lagi sama Arsy. Masya Allah. Oke deh teman-teman, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan bosan-bosan nontonin vlog aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, biar ada notifikasi dari aku setiap aku upload video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.